Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi. Dalam hal ini pengantar epistemologi. Ya, bagi pemula yang baru belajar, saya kira ini sangat penting ya. Tapi kalau yang sudah pernah mengenal, paling tidak bisa mengingat kembali atau memantapkan ingatan, karena ini basicnya dalam memahami filsafat. Dan epistemologi ini tentu saja satu hal yang krusial karena dia bagian dari filsafat itu sendiri. Maka saya akan menjelaskan epistemologi mulai dari pengertian, kemudian persoalan dalam epistemologi, lalu juga apa persoalan pokok ya dalam epistemologi, lalu landasan epistemologi, serta metode dalam epistemologi. Epistemologi selalu menjadi bahan yang menarik ya, kajian yang menarik untuk diteliti dan dipelajari. Karena di dalam epistemologi ini basic pengetahuan maupun teori pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu dengan metode dan cara yang tepat. Karena konsep ilmu pengetahuan itu sampai sekarang berkembang dengan sangat pesat sekali, di mana struktur pengetahuan yang membentuk pengetahuan dan dasar pengetahuan itu bisa dipahami lebih jelas melalui epistemologi. Nah, sehingga mempelajari dan mengetahui konsep dalam epistemologi ya menjadi penting. Lalu juga epistemologi ini menjadi penting juga karena ia memberikan dasar-dasar konsep pengetahuan kepada manusia. Ya, mungkin kita sudah bisa membedakan apa perbedaan ilmu dan pengetahuan, tetapi kita perlu mengetahui sendiri bagaimana filosofi sebuah ilmu. Bahkan epistemologi itu juga sering disebut dengan filsafat pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan dilihat dalam sudut pandang kefilsafatan. Epistemologi, tadi pengertian bisa dilihat berasal dari kata epistem ya, pengetahuan, dan logos ya, teori tentang atau kajian tentang. Jadi epistemologi itu adalah kajian tentang pengetahuan ya, secara letterlet artinya seperti itu. Jadi ia mengkaji tentang asal-usul pengetahuan, anggapan dasar tentang pengetahuan, tabiat, rentang, dan kecermatan ya, atau keabsahan atau kebenaran sebuah pengetahuan. Dan epistemologi itu sendiri merupakan cabang filsafat yang menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang pengetahuan. Dari mana asalnya pengetahuan? Bagaimana pengetahuan itu dirumuskan, bahkan diekspresikan atau dikomunikasikan? Dan apa sih sesungguhnya pengetahuan itu? Bagaimana cara kerjanya epistemologi? Epistemologi itu pada dasarnya membahas ya tentang bagaimana sebuah proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi by proses, apakah harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut dengan kebenaran, dan apa kriterianya kebenaran. Sehingga kita tahu juga apa kriterianya pengetahuan. Sedangkan objek telaah epistemologi itu tentu saja mempertanyakan bagaimana sesuatu itu
dapat diketahui bagaimana membedakan yang satu dengan yang lainnya berdasarkan konsep pengetahuan. Lalu apa saja yang terdapat hal-hal pokok dalam epistemologi? Paling tidak ada 3 ya persoalan pokok dalam epistemologi. Yang pertama adalah apakah sumber pengetahuan? Kita kan harus tahu sumber pengetahuan itu apa, dari mana pengetahuan itu datang, ya. Dan bagaimana proses manusia itu tahu atau mengetahui. Nah, jadi ini adalah sebuah proses yang mendasar ketika seseorang mempelajari epistemologi. Kenapa? Karena persoalan pokok yang pertama, sumber pengetahuan itu sudah harus menjadi hal yang mendasar untuk kita ketahui. Dari mana pengetahuan itu didapat? Dari mana pengetahuan itu datang? Ya? Dan bagaimana proses manusia itu bisa mengetahui? Lalu persoalan pokok yang kedua adalah apakah watak dari pengetahuan? Nah, pengetahuan itu kalau dikaji secara jauh itu memiliki watak. Pertanyaan dasarnya adalah apakah ada dunia yang lain ya di luar akal manusia? Nah, kalaupun ada, bagaimana manusia mengetahui semua itu? Jadi inilah pengetahuan yang dilihat oleh manusia dari sudut penampakannya saja. Kita kan melihat apa yang kita tampak. Di luar yang kita tidak tampak, ya, yang tidak bisa kita rasakan, kita tidak tahu. Kita hanya tahu apa yang kita lihat secara empirical saja. Jadi dari penampilan saja, jadi appearance. Jadi bagaimana kita tahu bahwa penampilan atau tampilan yang ada di hadapan kita itu adalah sebuah realitas. Tetapi di luar itu atau di luar penampakan itu, apakah ada dunia lain? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan yang kedua dari persoalan pokok dalam epistemologi, apakah watak dari pengetahuan itu. Lalu yang ketiga, apakah pengetahuan manusia itu benar? Ya. Jadi pengetahuan manusia itu sudah benar sih, apa tidak? Karena bagaimanapun manusia kan ingin tahu bagaimana sebuah pengetahuan itu dikatakan benar, apa parameternya. Nah, bagaimana membedakan antara kebenaran dan kesalahan? Ya, lagi-lagi apa kebenarannya, bahwa apa parameternya bahwa ini bisa disebut benar dan ini disebut salah. Nah, ini adalah problem di mana kita mencoba mengetahui dan memverifikasi atau verification terhadap kebenaran yang kita dapatkan, validasi dari sebuah kebenaran. Lalu apa landasan epistemologi? Ya, yang menjadi landasan dalam epistemologi itu adalah sebuah proses yang memungkinkan manusia mendapatkan pengetahuan melalui logika, etika, kemudian estetika. Ya. Bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah. Karena di dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, ya, tidak cukup dengan berpikir rasional ataupun sebaliknya berpikir secara empirik saja, karena keduanya mempunyai keterbatasan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan dengan apa? Dengan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Ya, jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Sementara metode itu sendiri kan ia merupakan sebuah prosedur atau cara tahu akan sesuatu yang memiliki step-step atau langkah yang sistematis. Jadi ia merupakan pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan metode tersebut. Untuk dapat membuktikan bahwa pengetahuan itu bernilai benar, seseorang harus melakukan analisa, membangun sebuah pengetahuan. Karena seseorang yang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera akan berbeda caranya untuk membuktikan dengan seorang yang bertitik tumpu pada rasio, karena dasarnya beda. Kalau empirik pada fakta, ya,
pada pengamatan, sementara rasio melalui akal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.